Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denwar, absen 1 dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habis Ramadan, absen 27 dari kelas 10D. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan tugas PPKN wawancara unit 2 Pancasila. Jadi untuk sila pertama, soal pertama adalah apakah kalian dapat menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya? Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya, seperti sholat 5 waktu, berpuasa, dan menolong orang yang tertimpa masalah. Yang kedua, apakah kalian dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan sekelompok atau seseorang yang berbeda kepercayaan atau agama? Ya, saya masih bisa untuk menerima perbedaan, yaitu dari ras, agama, ataupun budaya. Yang ketiga, apakah kalian dapat membantu teman kalian yang berbeda agama untuk beribadah secara nyaman? Jika memang perlu, saya akan membantu dengan cara tidak berbuat bising saat teman saya sedang beribadah. Jadi yang keempat adalah apa peran yang dapat kalian berikan untuk menciptakan kerukunan antara agama atau kepercayaan? Saya akan berusaha menjunjung toleransi dan kita saling menghargai. Ulang apa ya? Jadi sila kedua, pertanyaan nomor 1 adalah apakah kalian dapat menempatkan bahwa setiap manusia apapun latar belakangnya dalam posisi setara? Ya, setara, setiap manusia memiliki latar belakang apapun, posisi yang setara dengan kita karena kita ciptaan Tuhan yang Maha Esa di tempat yang sama, yaitu bumi. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang telah dan akan kalian lakukan jika salah satu dari tetangga, teman, atau orang asing mengalami kesulitan? Ya, saya akan membantu karena semua manusia membutuhkan bantuan. Sebab dari itu, manusia disebut juga makhluk sosial. Yang ketiga, apakah kalian dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar kalian? Ya sudah, karena itu dapat mempererat tali persaudaraan antar saudara ataupun tetangga. Yang keempat, apa kira-kira yang dapat kalian berikan jika suatu kelompok manusia di negara lain mengalami kesulitan? Ya, saya akan membantu dengan doa karena dengan doa semua akan terselesaikan. Dan saya akan membantu dengan donasi semampu saya. Untuk sila ketiga, pertanyaan nomor 1 yaitu sebagai peserta didik, kontribusi apa yang dapat kalian berikan untuk menjaga persatuan bangsa di tengah kemajemukan bangsa? Menjaga kerukunan antar teman, tidak memilih-milih saat berteman. Yang nomor 2, apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keutuhan bangsa? Selalu menjaga persatuan dan menghargai pendapat orang lain. Melatih kekompakan seperti melakukan gotong royong membersihkan tempat sampah. Tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, apakah kalian dapat menempatkan produk dalam negeri sebagai prioritas ketimbang produk luar negeri? Dapat, karena produk dalam negeri memiliki kualitas yang bagus dan juga luar negeri menyukai produk dari Indonesia. Yang keempat, apa yang dapat kalian lakukan jika salah satu teman kalian terlibat tawuran dan permusuhan? Memberikan nasihat kepada teman tentang dampak negatif dari kesenjangan remaja. Memberikan nasihat kepada teman untuk mengingatkan dan menjauhi tawuran atau permusuhan, dan memberitahu kepada orang tuanya untuk mendidik dengan baik. Yang kelima, apa yang bisa kalian lakukan untuk menciptakan ketertiban dunia? Jadilah pribadi yang tanpa membeda-bedakan. Jadilah pribadi yang baik tanpa mengharapkan imbalan.
berhenti menghakimi orang lain, dan berhenti berperan sebagai korban. Untuk sila keempat nomor 1, apakah kalian pernah memberikan usul, pemikiran, ataupun saran dalam suatu kegiatan musyawarah? Ya, saya sering memberikan usulan, pemikiran, dan saran. Saya ketika bermusyawarah contohnya adalah ketika bekerja kelompok dengan teman saya. Yang kedua, Saya harus bisa mungkin memberikan usulan dan pemikiran saya. Yang kedua, apakah yang akan kalian lakukan jika usulan atau ide kalian tidak diterima dalam suatu kegiatan musyawarah? Jika memang ada usulan yang lebih baik dari saya akan sukarela menerimanya. Yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan jika keputusan musyawarah tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kalian? Saya akan berusaha menerima dengan lapang dada dan menerima lapang dada dan mentaati dan berusaha mentaatinya. Yang terakhir ataupun yang nomor 4, apa yang akan kalian lakukan jika menjumpai seseorang atau sekelompok orang yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara? Maka saya akan berusaha menyemangati dan menyampaikan aspirasi lewat media sosial ataupun majalah. Untuk sila kelima, pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik, sebagai anggota keluarga ataupun generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? Berusaha melaksanakan dan memenuhi sebagai peserta didik. Masih kurang gocek. Terus. Ulang yang sila kelima nih. Hai. Jadi untuk sila kelima, pertanyaan nomor 1 adalah bagaimana cara kalian agar hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan generasi masa depan bangsa dapat dilaksanakan? Berusaha melaksanakan dan memenuhi kewajiban sebagai peserta didik, anggota keluarga dan generasi masa depan bangsa, tidak melanggar kewajiban serta berbagai aturan yang ada. Yang kedua, apakah kalian dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada orang terdekat kalian maupun orang yang tidak dikenal? Ya, saya akan mengenakan hukuman pada siapapun yang bersalah. Saya akan mengenakan hukuman yang setimpal. Yang ketiga, apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu teman kalian yang secara ekonomi lebih rendah daripada kalian? Berusaha memberikan bantuan semampu saya, berempati dan menjadikan teman tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, jika kalian laki-laki, apakah kalian bisa bersikap adil kepada rekan kalian yang perempuan? Dan sebaliknya, jika kalian perempuan, apakah kalian bisa bersikap adil kepada rekan kalian yang berjenis kelamin laki-laki? Saya akan berusaha adil kepada teman mau laki-laki maupun perempuan.